Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Elsapa, untuk saat ini Elsapa sedang berkunjung ke Kota Tua Jakarta. Rasanya kita belum afdol jika kita tidak mengetahui atau mengenal sejarah Kota Tua di Jakarta, jantung ibu kota di masa lampau. Kota Tua Jakarta merupakan salah satu ikon wisata ibu kota yang syarat akan nilai sejarah. Kisah sejarah Kota Tua Jakarta menarik untuk diketahui lantaran berkaitan dengan kelahiran kota Jakarta. Kawasan Kota Tua Jakarta memiliki banyak destinasi wisata sejarah. Banyak bangunan bersejarah yang sudah berdiri sejak zaman dahulu serta masih kokoh hingga saat ini. Beberapa di antaranya adalah Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri, Jembatan Kota Intan, Pelabuhan Sunda Kelapa, Menara Syah Bandar, dan sebagainya. Kota Tua Jakarta juga dikenal sebagai Kota Batavia Lama atau Old Batavia. Kawasan ini dulunya merupakan pusat pemerintahan Batavia dengan luas wilayah sekitar 15 hektar. Pada tahun kurang lebih 397 sampai 1527 Masehi, tidak jauh dari kawasan Kota Tua Jakarta terdapat pelabuhan kerajaan Sunda, yakni Pelabuhan Sunda Kelapa atau Pelabuhan Sunda Kelapa yang berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Sementara ibu kota kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran yang sekarang disebut dengan Bogor dapat ditempuh selama 2 hari perjalanan dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada abad ke-12, Pelabuhan Sunda Kelapa dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing dari Cina, Jepang, India berlabuh di pelabuhan ini dengan membawa barang dagangan seperti porselen, kopi, sutra, kain, dan sebagainya untuk ditukar dengan rempah-rempah. Pada tahun 1527 terjadi pendudukan Sunda Kelapa oleh Fathahillah dari Kesultanan Demak. Nama Jayakarta berarti kemenangan. Oleh sebab itu, hari ulang tahun atau HUT Jakarta ditetapkan pada 22 Juni 1527 berdasarkan pendudukan Sunda Kelapa oleh Fathahillah yang kemudian berganti nama menjadi Jayakarta. Selanjutnya, pemerintahan Jayakarta dipegang oleh Maulana Hasanuddin dari Kesultanan Banten. Selanjutnya, orang Belanda mulai datang ke Jayakarta sekitar abad ke-16. Pada tahun 1619, kongsi dagang Belanda atau yang kita kenal dengan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon atau JP Kon menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan dari Kesultanan Banten. Kemudian Belanda mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia yang merupakan nama leluhur bangsa Belanda, yaitu Batavieren. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Batavia berkembang pesat. Rancangan kota Batavia dibuat oleh Simon Stevens yang didesain untuk menjadi ibu kota kerajaan perdagangan raksasa dari Tanjung Harapan sampai dengan Jepang. Kala itu, kawasan Kota Tua Jakarta merupakan pusat kota sekaligus pusat pemerintahan. Balai Kota Batavia berada di bangunan Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta sekarang ini. Sementara bentuk Kota Batavia direncanakan sesuai dengan kebiasaan Belanda, yakni dilengkapi jalan-jalan lurus dan parit-parit. Sepeninggal J.V. Kon pada tahun 1629, perkembangan kota Batavia semakin pesat. Dibangun gudang, bengkel kayu, dan galangan kapal. Kali besar yang semula berkelok diubah menjadi lurus, dan sebagainya. Daerah sekitar kali besar dijadikan hunian elit pejabat Belanda. Salah satunya
adalah Toko Merah yang hingga kini masih berdiri kokoh. Bangunan yang didirikan pada tahun 1700-an dulunya berfungsi sebagai rumah dinas Gubernur Jenderal Belanda. Sempat berganti fungsi beberapa kali, hingga akhirnya bangunan ini diambil alih warga Tionghoa yang kemudian digunakan sebagai toko sekitar abad ke-20. Sayangnya, kejayaan kota Batavia mulai redup saat muncul wabah penyakit yang sekarang diduga sebagai malaria, disentri, dan kolera sekitar tahun 1732. Air di kawasan Batavia tercemar hingga menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan serentetan gempa bumi yang mengguncang Batavia. Gempa tersebut mengakibatkan longsoran gunung yang mengotori sumber air. Tak pelak lagi Batavia penuh dengan lumpur. Ironisnya, bencana tersebut tidak ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah kolonial Belanda ketika itu. Saat minimnya fasilitas kesehatan, akibatnya pada 9 Mei 1821 dilaporkan sebanyak 158 orang meninggal dunia akibat kolera, dan 3 hari kemudian jatuh 733 korban lagi di seluruh wilayah Batavia. Tragedi ini menjadi akhir dari kisah Batavia Lama, kota Batavia Lama atau Oud Batavia. Selanjutnya dibentuk Batavia Baru atau New Batavia Tanah Weltevreden, sekarang sekitar Gambir, Jakarta Pusat. Pusat pemerintahan pun turut diboyong ke kawasan Batavia Baru tersebut. Setelah Indonesia merdeka, nama Jakarta resmi dipakai. Selain itu, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia dengan pusat pemerintahan di kawasan Istana Merdeka sekarang ini. Guna meninggalkan warisan kolonial, Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu yang menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia Serikat atau RIS menegaskan sejak 30 Desember 1949 tak ada lagi sebutan Batavia. Sementara itu, Kota Tua menjadi destinasi wisata sejarah yang populer di Jakarta. Sembari berrekreasi, pengunjung bisa mempelajari sekaligus menyaksikan beragam saksi sejarah perkembangan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Mari berkunjung di destinasi wisata Kota Tua yang berada di ibu kota negara Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Untuk semua warga yang ada di Indonesia, khususnya warga Jakarta, sehingga kita mengetahui sejarah berdirinya ibu kota negara Indonesia, DKI Jakarta. Untuk fasilitasnya di sini sangatlah relatif lengkap. Dari makanan, tempat sholat, hiburan, mainan anak, edukasi, musik, dan lain-lain tersedia di sini. Terima kasih. Itulah informasi yang dapat Elsafa sampaikan tentang sejarah maupun destinasi wisata Kota Tua di DKI Jakarta yang menjadi titik tolak ukur berdirinya ibu kota negara Indonesia, DKI Jakarta. Tentunya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.